Saudara, kemenangan Indonesia atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 juga memutus tradisi Korea Selatan yang sejak tahun 1988 selalu lolos ke Olimpiade. Indonesia tak hanya mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U23, namun juga memutus tradisi tim sepak bola Korea Selatan tampil di Olimpiade selama 36 tahun terakhir. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sebelum pertandingan menghadapi negara asalnya sempat mengatakan situasi pertandingan tadi malam memang sulit karena harus menghadapi tim negara asal yang juga pernah ia tangani. 네, 이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고 제가 한국 대표팀을 맡지 않았다면 그런 마음이 덜 들었을 텐데 한국에서 언더 20, 언더 23 A 대표팀 모든 연령대 대표팀이나 대표팀을 다 하다 보니까 오히려 항상 대회를 나가게 되면 우리 애국가를 크게 불렀고 선수들과 같이 한마음 한뜻으로 모든 경기에 임했고 했기 때문에 우리 대한민국과 경기한다는 게 상당히 힘듭니다. Saudara, teman kuliah Kapten Timnas U23 Rizky Ridho menggelar aksi dukungan untuk Timnas dengan cara berkeliling kampus. Dengan menyanyikan yel-yel Garuda di dadaku, Rizky Ridho kebanggaanku, ku yakin semifinal pasti menang. Para mahasiswa dan Sivitas Akademi Universitas Muhammadiyah Surabaya berharap Rizky Ridho ini dapat memberikan penampilan terbaiknya dalam lanjutan laga Piala Asia U23. Rizky Ridho tercatat sebagai mahasiswa aktif semester 4 angkatan 2022 jurusan S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami akan melanjutkan dialog kita ataupun perbincangan saya bersama dengan ibunda dari kiper Hernando Ari, ada Bu Erna Yuli Lestari dan juga ayah dari Witan Sulaiman, Pak Humaydi. Melanjutkan perbincangan saya ke Ibu Erna. Bu Erna, apa sih pesan yang kemudian disampaikan kepada Hernando sebelum pertandingan selain pastinya doa ya yang diberikan? Iya Mbak, saya doa selalu ya Mbak ya. Setiap kalau mau main itu dia bilang, "Ma, saya minta doanya ya Ma." Gitu. "Oh iya Nang, saya doain Mama supaya kamu menang ya Nang, kamu fokus." Ya fokus sama kamu optimis. Gitu. Oke, jadi doa tidak pernah putus supaya kemudian Hernando ini fokus dan juga supaya menang. Nah, kalau ke Pak Humaydi sendiri, apa pesan yang kemudian selalu disampaikan kepada Witan sebelum bermain atau bertanding? Ya, pertama-tama doa juga. Saya sampaikan kepada Witan, jangan lupa berdoa sebelum masuk ke lapangan. Dan doa yang khusus dibacakan Witan yaitu doa selawat Nahdlatain. Kita juga pengen tahu nih ya kan pemirsa di rumah begitu. Jadi Hernando sama Witan ini sudah berapa lama bergabung kemudian memang bakat menjadi pemain dan juga kiper dari sepak bola ini. Kalau Bu Erna, Hernando ini sudah masuk ke klub ini sejak kapan? SDK atau bahkan dari TK mungkin Bu Erna? Kalau Nando itu masuk mulai dari kelas 1 ya Mbak ya. Kelas 1 SD? Kelas 1 SD ya. Pertama masuk klub dulu? Iya, masuk ke klub dulu. Awalnya jadi pemain dulu, pemain sepak bola? Pemain, iya pemain. Dia 1 tahun jadi pemain, terus ternyata itu temannya kiper itu tidak masuk, Mbak. Langsung Nando itu ditawarin, "Duh, kamu mau jadi kiper?" Saya coba ya, saya tanya mama dulu, saya bilang gitu. Iya, terus
bilang sama saya, ya sudah dicoba dulu aja Nang bilang gitu. Terus langsung dia berangkat mau jadi kiper. Ya. Oke, jadi sebelumnya jadi pemain dulu, tapi karena kipernya berhalangan, kemudian jadi akhirnya jadi kiper begitu ya, tidak sengaja, Nando ya? Iya. Iya, kalau Pak Humaydi, kalau Witan sendiri memang sudah ada bakat dan sudah masuk klub sepak bola ini sejak kapan? Kalau tadi kan Nando menyebut kalau memang kelas 1 SD memang sudah masuk. Nah, kalau Witan sendiri bagaimana? Bakatnya memang sudah ada dari kecil? Iya, kalau Witan bakatnya sudah dari kecil, tapi dia masuk di SSP Galara sekitar kelas 3 SD, sudah masuk di SSP Galara. Nah, kalau untuk hubungan sendiri, sudah pernah cerita belum sih Witan ataupun Nando bagaimana hubungan mereka dengan pelatih Shin Tae-yong? Ini kan Shin Tae-yong bisa dikatakan apa ya, cemerlang juga membawa timnas U23 ke kancah internasional. Ada komunikasi atau sempat cerita-cerita nggak sih, Bu Erna? Ya sempat cerita. Mas, Shin Tae-yong tuh saya akui orangnya keras tapi salut bilang gitu. Salutnya bagaimana? Tegas atau bagaimana? Atau galak atau gimana? Enggak, ya galaknya galak Mbak. Galak karena dia sebagai guru ya Mbak ya. Harus fokus ke muridnya ya. Kalau nggak fokus ke muridnya, nanti muridnya gimana lagi Mbak? Ya, jadi muridnya yang harus nurut sama Shin Tae-yong, saya bilang gitu. Kamu ya harus nurut sama Shin Tae-yong. Kalau nggak nurut mau sama Shin Tae-yong, mau nurut sama siapa lagi? Mama lo nggak bisa apa-apa. Gitu. Oke, Nando pernah cerita nggak sih? Pernah nggak sih dapat hukuman dari Shin Tae-yong, dari pelatihnya? Dari pelatihnya kelihatannya pernah ya Mbak, suruh mandi air es itu ya Mbak ya. Oh gitu, kenapa gara-garanya emang kok bisa dihukum gitu, Bu Erna? Ya, kurang tahu, saya dihukum sama Shin Tae-yong suruh mandi air es gitu. Oke, kalau Pak Humaydi, Witan pernah cerita nggak komunikasi antara Witan dan juga Shin Tae-yong ini seperti apa? Apakah juga sempat dapat hukuman? Sosok Shin Tae-yong adalah sosok yang tegas begitu, Pak Humaydi? Iya, kalau Witan sih cerita cuma kalau pelatih Shin Tae-yong sangat tegas sekali. Jadi kita sangat bagus sekali kalau dilatih Shin Tae-yong karena Shin Tae-yong sangat tegas. Jadi apa-apa perintahnya kita harus ikuti demi kebaikan kita. Kalau pernah dapat hukuman nggak? Kalau Nando kan pernah dapat hukuman tuh dari Shin Tae-yong, dari pelatihnya. Kalau Witan pernah cerita? Kalau kita sih belum pernah cerita masalah itu. Nah ini kan Ibu dan juga Bapak kan kita tahu ya, selangkah lagi anak-anak dari timnas U23 ini kan kemudian bisa ke Olimpiade begitu ya, 2024. Inikah cita-cita yang diimpikan dulu dari Nando ataupun Witan, Bu Erna? Iya, kalau dari saya dukungannya mudah-mudahan aja timnas tempatnya Hernando diberi kemenangan, kelancaran, jangan lupa sholat, selalu berdoa kalau masuk di lapangan gitu Mbak. Selalu berdoa dan juga tetap harus fokus ya. Iya. Kalau Pak Humaydi, Witan bagaimana nih? Ini kan apa ya, selangkah lagi ya ke Olimpiade gitu kan. Ini juga bisa mencatatkan sejarah Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah memang ini juga menjadi cita-cita terbesar dari Witan yang kemudian diimpi-impikan dari Witan? Ya betul, ini cita-citanya insya Allah nanti babak semifinal bisa memenangkan pertandingan dan insya Allah nanti Indonesia timnas U23 mungkin kalau prediksi saya bisa masuk ke final. Oke, terakhir mungkin Bu Erna, apa yang ingin disampaikan kalau begitu Nando ataupun Witan lagi menyimak Kompas Petang saat ini, Bu Erna, apa yang ingin disampaikan kepada anak ibu yang kemudian pasti semuanya bangga, orang tua mana yang tidak bangga, keluarga pasti bangga. Silahkan Bu Erna. Iya, Mas Nando bilang, Mas, kalau Mama diwawancarai jangan lupa ya, bilang sama Mas, kalau diwawancarai jangan sampai lupa
timnasnya Mas Hernando yang harus lolos gitu. Oke. Terakhir Bu, apa yang harapan terbesar Ibu terhadap Nando? Ya harapannya ke depan supaya lolos masuk ke Olimpiade, supaya jangan lupa sholat dan doa buat teman-temannya dan orang tua. Kangen gak Doa sih? orang tua seperti itu, Mbak. Kangen gak sih Bu sama Nando? Apa pengen peluk nanti ketika udah ketemu? Mbak, rasanya itu ya gimana ya Mbak? Kalau jauh di mata dekat di hati, Mbak. Iya. Kangen banget gak Bu sama Nando? Oh, rasanya kangen sekali Mbak. Wong kalau ketemu itu hanya berapa 2 hari atau 3 hari gitu Mbak, langsung ditinggal lagi. Iya. Ibu kalau ketemu Nando begitu ya Bu ya, pasti kan pengen peluk. Maunya kemana Bu ketika ketemu Nando? Ya kalau Nando itu sebelum pulang masih bilang, Mah, nanti kalau sudah sampai rumah kita pergi ya jalan-jalan ya Mah, ya Mama. Oke, Pak Humaydi, apa yang kemudian pasti kangen juga lah sama anak dari Witan Sulaiman ini? Apa yang ingin dilakukan ketika nanti bisa bertemu dengan Witan? Memelukkah atau kemudian sudah menyiapkan masakan yang paling dinanti-nantikan dari Witan, Pak Humaydi? Ya, kalau sama Witan sih biasa-biasa saja. Kalau datang ke Palu mungkin secara biasa-biasa aja gitu. Tidak ada yang spesial buat dia. Misalnya ada masakan apa yang kemudian paling diminati atau paling ditunggu-tunggu dari Witan biasanya kalau pulang ke Palu nih, Pak Humaydi? dia tuh sukanya itu, Witannya sih suka sekali dia makan terong itu. Makan apa? Makan terong. Oh, oke. Tapi berarti nanti kalau misalkan ketemu sama Witan pasti disiapkan ya masakan itu ya, Pak, buat Witan? Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna Yuli, orang tua dari Hernando Ari telah bergabung bersama kami, bercerita bagaimana pengalamannya. Kemudian juga ada ayah dari Witan Sulaiman, Pak Humaydi. Terima kasih juga sudah berbagi ceritanya dan juga berbincang. Selamat sekali lagi buat Bapak dan juga Ibu, dan juga selamat juga untuk Timnas U23. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Ya. Amin. Saudara, informasi lainnya yang juga